Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa kelas 10 SMK IT Simat Informatika Surakarta. Perkenalkan, saya Diantika Arifianti. Kita sudah biasa bertemu di mata pelajaran digital marketing. Namun untuk kali ini kita tidak akan belajar materi DM, melainkan akan belajar materi baru yaitu pemrograman dasar. Jadi mulai minggu ini, tanggal 24-25 September 2020, sampai 3 minggu ke depan, mapel produktif untuk kelas 10 akan diisi oleh saya dengan materi dasar-dasar pemrograman komputer. Nah, di awal saya sampaikan, untuk pemrograman komputer nanti, bahasa yang akan kita gunakan adalah bahasa Python. Nah, kalau untuk sekarang kalian Python, kok Python, apa itu Python ular atau apa, tidak masalah, nanti kita akan sampai ke sana. Tapi sebelum itu, sebelum kita mempelajari atau masuk ke bahasa pemrogramannya, di awal kita akan mempelajari dulu materi yang sangat penting, yaitu algoritma. Jadi algoritma ini adalah dasar dari seorang programmer untuk mempelajari bahasa-bahasa pemrograman apapun itu, baik itu Python, Java, C, kemudian ada HTML, ada PHP, CSS, ada apalagi bahasa pemrograman, ada banyak sekali ya sekarang. Nah, untuk bisa mempelajari bahasa-bahasa pemrograman tersebut, kita harus kuat dulu pengetahuan atau eh, pemahaman di algoritmanya gitu. Kalau kita sudah paham algoritma dengan mantap, insya Allah nanti dalam mempelajari bahasa pemrograman akan lebih mudah. Dan nanti kita sebagai programmer tuh juga ngodingnya atau membuat programnya itu juga lebih cepat dan lebih mudah gitu ya, atau lebih tepat karena kita sudah paham algoritma. Maka materi hari ini tuh sangat penting. eh, dan saya tidak akan melanjutkan ke materi selanjutnya atau saya tidak akan masuk ke materi bahasa pemrograman. Dalam hal ini nanti kita akan belajarnya menggunakan bahasa Python kalau kalian belum benar-benar paham di algoritma. Jadi kalian perhatikan baik-baik, dipelajari dengan sungguh-sungguh untuk materi hari ini dan selanjutnya. Karena waktu kita kan cuma terbatas ya, kita hanya bertemu 3 minggu. Jadi harapannya kalian serius dan benar-benar fokus dalam belajar atau mempelajari nanti pemrograman dasar. Nah, karena ini bentuknya kan untuk kurikulum yang kali ini, setelah pemrograman dasar nanti kalian akan bertemu desain grafis. Sebelumnya kalian sudah SKD, kemudian SK, lalu kemarin sempat pengambilan nilai KJD seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya supaya kita belajarnya tidak berhenti sampai 3 minggu saja terus selesai, saya akan membuat grup yang khusus untuk pemrograman dasar. Nah, nanti di grup tersebut kita bisa diskusi, kita bisa belajar lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang pemrograman dasar seperti itu. Di luar waktu yang sudah ditentukan ya, karena kan setelah 3 minggu, jadi bukan berarti terus kalian selesai belajar pemrograman dasar. Harapannya tidak seperti itu. Kalian bisa masih terus uh, explore dan mempelajari tentang pemrograman itu sendiri gitu. Uh, kita lanjutkan langsung masuk ke materi. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi di awal disebutkan bahwa materi hari ini adalah tentang algoritma. Nah, mungkin beberapa di antara kalian uh, baru pertama kali ini mendengar kata algoritma dan bertanya-tanya apa itu algoritma. Mungkin ada yang menyamakan dengan logaritma yang ada di matematika atau biasa disingkat log itu. Nah, ini perlu saya garis bawahi, jadi algoritma itu berbeda dengan logaritma. Nah, yang sudah kepikiran bahwa nanti akan belajar hitung-hitung atau tentang log, di stop dulu pemikiran tersebut karena algoritma dan logaritma itu adalah dua hal yang berbeda. Bukan saudara, bukan teman juga gitu ya. Jadi itu sama sekali berbeda definisinya atau pengertiannya. Nah, justru algoritma itu sangat dekat pengertiannya dengan prosedur. Nah, kalau kata prosedur sendiri kan kalian sudah sering dengar ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari secara nggak langsung kalian tuh melakukan prosedur itu. Mungkin juga prosedur itu kalian sudah pelajari di bahasa Indonesia. Nah,
Definisi prosedur sendiri apa? Jadi prosedur adalah langkah-langkah ya, urutan kegiatan atau urutan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh paling gampangnya yang ada di kehidupan sehari-hari kalian apa? Kayak misalnya kalau kalian mau bikin mie instan, baik itu mie rebus atau mie goreng, kan itu secara nggak langsung kalian mengikuti prosedur atau langkah-langkah cara membuat mie instan. Nah itu prosedur ya. Atau pas kemarin pas kalian mau mendaftar di SMK IT Semat Informatika Surakarta itu kan ada di brosurnya atau di meme-meme yang tersebar atau di website sudah ada langkah cara mendaftar gitu. Cara mendaftar itu kan ada urutannya apa saja yang harus kalian siapkan, kemudian kalian harus mengisi apa saja, lalu diberikan kepada siapa dokumen-dokumen tersebut. Nah, itu kan langkah-langkahnya atau prosedur pendaftarannya. Nah, lalu apa hubungannya dengan algoritma? Ya, algoritma itu adalah prosedur gitu ya. Jadi algoritma itu sama dengan prosedur, merupakan langkah-langkah kegiatan atau langkah-langkah instruksi atau uh, urutan perintah gitu ya atau urutan kegiatan. Bedanya kalau prosedur prosedur secara umum itu kan yang melaksanakan langkah-langkah tersebut atau urutan langkah-langkah tersebut adalah kita manusia atau apa saja ya bisa apa saja. Nah, kalau algoritma yang akan menjalankan urutan langkah-langkahnya tersebut adalah komputer. Jadi spesifik urutan perintahnya itu bisa dibaca oleh komputer. Itu yang namanya algoritma. Jadi algoritma itu kalian bisa anggap saja algoritma adalah salah satu jenis dari prosedur begitu ya. Jadi kalau semua algoritma adalah prosedur, tapi belum tentu uh, semua prosedur itu algoritma. Karena algoritma itu prosedur dengan tujuan tertentu. Tujuannya adalah bisa langkah-langkahnya tersebut bisa dibaca oleh uh, komputer. Nah, sampai di sini jelas ya apa itu algoritma. Baik, untuk hari ini materi yang kita pelajari pertama kita akan membahas tentang definisi algoritma. Jadi apa yang membuat algoritma itu berbeda dari prosedur biasanya, apa yang membuat suatu prosedur itu menjadi suatu algoritma gitu ya. Jadi kayak ciri-ciri dari algoritma. Nah, setelah tahu apa itu algoritma, kita akan belajar tentang cara penulisan algoritma supaya algoritma yang kita buat itu bisa dibaca dan dipahami secara sama uh, oleh seluruh engineer atau programmer di seluruh dunia. Jadi ada syarat atau standar penulisan algoritma agar seluruh programmer di dunia itu membacanya atau pemahamannya pada suatu algoritma tersebut sama gitu, nggak yang ini maksudnya A, yang programmer B maksudnya C kayak gitu nggak, tapi supaya sama pemikirannya. Nah, salah satu dari cara penulisan algoritma nanti adalah flowchart yang akan kita bahas lebih detail karena nanti kalian akan tahu kenapa flowchart itu penting gitu ya. Penulisan algoritma secara proses itu lebih penting daripada yang lainnya atau lebih sering digunakan gitu saja. Nah, setelah tahu bagaimana cara penulisan algoritma, terutama menggunakan flowchart, maka langsung kita terapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi langsung kita praktekkan. Sebenarnya buat apa sih kita belajar membuat algoritma, kemudian menuliskannya, lalu di translate ke dalam flowchart kayak gitu. Nah, di sini di slide ini kalian bisa melihat ada biografi singkat dari Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Jadi beliau ini adalah ilmuwan muslim, cendekiawan Islam gitu ya. Dan beliau adalah termasuk orang yang pertama-tama mencetuskan kata algoritma gitu. Jadi cikal bakal kata algoritma itu dari salah satu penemuan beliau yang terdapat di manuskrip karya beliau bisa dibaca di sini atau kalian juga bisa membacanya di biografi-biografi dari Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang mana penemuannya di dunia ilmu pengetahuan apalagi di bidang matematika, astronomi, astrologi itu sangat besar gitu ya. Nah, ini bisa menjadi motivasi buat kalian karena memang kalau kita mendengar kata teknologi, HP, laptop, program, coding atau bahasa pemrograman memang lebih banyak ditemukan oleh seakan-akan itu ilmu dari barat gitu ya, dari negara-negara barat. Padahal sebenarnya dari ilmuwan-ilmuwan Islam pada zaman dahulu itu sudah sangat familiar, bahkan
termasuk orang yang pertama-tama memiliki ide atau ide-ide dasar tentang ilmu-ilmu teknologi yang sekarang ini uh, kita gunakan gitu. Jadi bagaimana ini bisa menjadi motivasi buat kita, buat kalian supaya lebih fokus lagi belajarnya, lebih serius lagi belajarnya, dan harapannya nanti uh, penemuan-penemuan besar di bidang teknologi itu bisa kembali dari orang-orang Muslim, orang-orang Islam, dan terutama dari kalian gitu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita lanjutkan masuk ke definisi algoritma. Nah, tadi sudah saya sebutkan berkali-kali di awal, algoritma itu ya prosedur, jadi berupa urutan langkah-langkah. Nah, tapi yang membaca, kalau prosedur secara umum kan biasanya yang menjalankan adalah kita, urutan langkah-langkahnya. Kalau algoritma ini nanti urutan langkah-langkahnya yang yang akan membaca dan menjalankannya adalah komputer gitu ya. Nah, karena dia yang membaca adalah komputer atau yang menjalankan adalah komputer, jadi kalau komputer tuh kan pertama harus ada tujuannya yang jelas gitu. Sebenarnya kalau prosedur secara umum tujuannya juga sudah jelas ya, harus jelas di dalam algoritma juga seperti itu. Urutannya apa outputannya harus jelas, menghasilkan sesuatu. Contohnya kayak misalnya kalian ingin membuat suatu program untuk menghitung luas segitiga secara otomatis gitu, biar yang menghitung komputer, biar kita tidak usah menghitung luas segitiga. Nah, nanti kalian cari tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk menghitung luas segitiga. Kalian kan butuh alas, butuh tinggi. Nah, berarti nanti masukan masukan untuk si komputer adalah kita masukkan nilai alas dan nilai tinggi. Lalu biar si komputernya menghitung. Jadi proses menghitung itu adalah menghitung luasnya. Komputer menghitung luasnya adalah prosesnya. Keluarannya apa? Keluarannya adalah luas segitiga gitu ya. Nah, dalam jumlah waktu yang terbatas. Maksudnya ya kalian tergantung kalian mau menghitung luas segitiganya itu sekali, dua kali atau tiga kali. Tentunya kalau kita memasukkan nilai nilai alas dan tingginya satu kali berarti keluaran sekali. Kalau kita masukkan dua kali berarti nanti muncul keluaran yang kedua gitu. Jadi ada batasan waktunya. Begitu ya, jadi algoritma itu secara singkat adalah urutan langkah atau instruksi yang bisa dibaca oleh komputer. Nah, eh, di dalam algoritma biasanya itu ada satu masukan atau inputan dari user. Oke, kalau saya mengatakan user itu berarti kita pengguna komputer gitu ya. User itu pengguna komputer. Jadi ada kembali lagi ke algoritma. Jadi di algoritma itu ada masukan atau inputan dari user, kemudian ada keluarannya atau outputan kepada user hasil yang dikeluarkan. Ya, kalau kita mau menggunakan komputer kan harapannya kita mendapatkan sesuatu dari komputer tersebut gitu. Dan jumlah waktunya yang terbatas. Gitu. Ya, kenapa harus jumlah waktunya terbatas? Nah, karena kalau tidak terbatas nanti programnya tidak berhenti gitu ya. Karena berbeda dengan manusia. Kalau manusia mungkin saya disuruh menghitung luas segitiga sampai 1000 kali itu nanti sudah capek gitu ya. Tapi kalau komputer dia bisa menghitung sampai jutaan kali dan tidak berhenti-berhenti, bahkan berhentinya nanti sampai komputernya rusak gitu. Bahkan ketika katakanlah laptop ya, kalau baterainya mati kan mati. Kalau dikasih listrik lagi kan dia bisa menyala. Nah, dia kalau kita tidak batasi jumlah waktunya nanti pada algoritma yang kita buat tidak kita batasi kapan program tersebut berhenti, program tersebut akan terus berjalan karena komputer kan energinya sangat besar ya, dia tidak bisa capek, jadi bisa menghitung luas segitiga terus sampai banyak dan akhirnya sampai rusak. Nah, malah rusak padahal cuma untuk menjalankan satu program kecil. Nah, itu rugi ya. Makanya perhatikan kalian kalau membuat program nanti program tersebut harus bisa berhenti atau harus harus bisa setelah menghasilkan outputan itu nanti stop berhenti gitu. Tidak dijalankan terus berjalan terus sampai sampai apa namanya tidak bisa dihentikan. Nah, itu namanya program kalian sudah error kalau tidak bisa berhenti. Karena di sini ya, di algoritmanya sudah jelas bahwa suatu program itu ada jumlah waktu yang terbatas. Jadi program tersebut bisa berhenti. Nah, nanti algoritma tersebut, algoritma yang kita miliki atau algoritma yang kita buat, jadi setelah, jadi misalnya kalian memiliki kasus tadi ya, kasusnya
saya ingin menghitung luas segitiga secara otomatis. Nah, nanti kalian bikin algoritmanya. Gimana sih algoritma membuat luas segitiga itu secara otomatis? Gimana sih caranya biar komputer itu bisa menghitung luas segitiga secara otomatis? Nah, nanti jawaban dari bagaimana itu kalian bikin langkah-langkah urutan instruksi yang bisa dibaca oleh komputer atau bisa dijalankan oleh komputer. Nah, itu namanya adalah kalian sudah buat algoritma. Terlepas dari kalian menuliskannya atau hanya memikirkannya di dalam pikiran kalian. Jadi, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah instruksi yang kalian pikirkan atau yang kalian usulkan sebagai suatu solusi dari permasalahan. Nah, urutan langkah-langkahnya yang kalian buat itu adalah urutan langkah-langkah yang bisa dibaca komputer gitu ya. Jadi kalian nggak bisa misalnya pertanyaannya tadi ya, balik lagi ke pertanyaan bagaimana sih caranya uh, menghitung luas segitiga. Terus kalian mikirnya, ya pertama kita cari tahu, yang pertama kita cari nilai A, kemudian cari nilai B, lalu kita menuliskan, menghitung setengah kali A kali B, setengah kali A kali T kayak gitu misalnya. Nah itu kalau tidak jelas langkah-langkahnya, tidak bisa dibaca komputer, nanti komputer tidak akan bisa menghitung luas segitiga gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa langkah-langkah yang kita buat itu harus bisa dibaca komputer. Contohnya misalnya tadi ya, luas segitiga. Nah, komputer itu kan tidak bisa mencari tahu nilai A sendiri. Kita harus memasukkannya kan. Jadi memasukkan input nilai A, memasukkan nilai T seperti itu. Kalau kalau algoritma tersebut tidak untuk komputer, bisa saja kita perintahnya kan cari tahu nilai A. Lah, cari tahu nilai A kalau manusia kan bisa bertanya pada teman, bertanya pada guru, bertanya pada yang pengen tahu nih luas segitiga gitu. Nah, tapi kalau karena kita ini kita membuatnya algoritma yang nantinya hanya bisa dibaca oleh komputer langkahnya. Jadi kalimat yang kita gunakan bukan cari tahu nilai A, tetapi masukkan nilai A. Karena kan komputer bisa membaca nilai A kalau kita memasukkan nilai A. Seperti itu ya. Jadi cukup jelas. Jadi eh, kalau nanti ada pertanyaan, silahkan. Maksud saya algoritma itu adalah solusi, langkah-langkah solusi yang kalian tawarkan atau yang kalian pikirkan sebagai jawaban suatu permasalahan. Tapi pastikan bahwa solusi yang kalian pikirkan itu adalah langkah-langkah solusi yang kalian pikirkan itu bisa dibaca oleh komputer. Nah, nanti dari algoritma tersebut kita translate ke dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ada banyak ya kalian. Nah, untuk mata pelajaran pemrograman dasar kali ini kita akan menggunakan bahasa Python nanti. Tapi itu nanti dulu. Kita fokus dulu di algoritmanya. Jadi bagaimana caranya kita membuat urutan langkah yang komputer itu bisa baca. Itu dulu yang penting. Setelah itu baru kita translate dengan menggunakan bahasa pemrograman untuk menjadi suatu program gitu. Nah, bahasa pemrograman itu ada banyak. Kita bisa menggunakan Java, ada Python, ada HTML, ada PHP, ada banyak sekali. Ada Pascal, ada C++, ya ada banyak sekali yang baru-baru juga banyak dan semua bahasa pemrograman itu basicnya bahasa Inggris ya. Semakin kesini atau semakin baru bahasa pemrograman itu semakin manusiawi dan bahasa yang digunakan adalah basicnya Inggris. Makanya kalian harus lebih semangat lagi belajar bahasa Inggrisnya karena banyak sekali teknologi-teknologi yang menggunakan basic bahasa Inggris kayak nggak cuma pemrograman saja ya, jadi kayak jaringan misalnya. Untuk konfigurasi jaringan itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk config itu menggunakan bahasa Inggris. Menu-menunya, terus tools yang digunakan, kemudian perintah-perintahnya, fungsi-fungsinya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris, kosakata kalian banyak, harapannya nanti kalian bisa jauh lebih mudah memahami pemrograman atau teknologi-teknologi yang sekarang sedang in gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi di sini nanti algoritma yang kita pikirkan tadi akan kita tuliskan dalam bahasa pemrograman untuk menjadi suatu program. Nah, program itu adalah urutan instruksi. Jadi urutan instruksi atau kode instruksi yang dibaca oleh komputer untuk menghasilkan suatu uh,
outputan gitu ya. Jadi sama dengan algoritma, cuma bedanya kalau program itu sudah tertulis dalam bahasa pemrograman. Kalau algoritma belum tentu kita menuliskannya dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau misalnya kalian baru memikirkannya saja, itu sudah kalian membuat algoritma. Tapi begitu kalian mengetikkannya dengan menggunakan bahasa pemrograman, berarti kalian sudah membuat program. Begitu ya, itu bedanya. Jadi kenapa kok algoritma itu penting? Karena ini dasar pemikirannya gitu. Kalau kalian tidak membuat urutan langkahnya dulu atau tidak memikirkan solusinya terlebih dahulu, ya gimana apa yang akan kalian ketik gitu ya. Jadi ketika mengetahui suatu permasalahan yang harus diselesaikan, misalnya ada eh, kasus atau ada soal gitu ya, buatlah program untuk membuat eh, misalnya Pak, untuk menentukan apakah suatu bilangan itu ganjil atau genap seperti itu. Nah, itu kalian kan memikirkan langsung memikirkan bagaimana ya cara menentukan eh ya bagaimana ya supaya komputer itu bisa menentukan suatu bilangan itu ganjil atau genap. Nah, itu kalian ketika memikirkan itu kalian sedang membuat suatu algoritma di kepala kalian gitu. Nah, kemudian setelah itu tentunya kalian baru mentranslate-nya atau mengetikkan kan program algoritma yang ada di kepala kalian tersebut dengan menggunakan kode bahasa pemrograman untuk menjadi suatu program gitu. Jadi begitu ya urutannya. Nah, sebelum kita menuliskan algoritma tersebut menjadi suatu program, bisa kita menuliskannya dengan cara-cara tertentu gitu ya. Jadi nggak langsung. Kenapa? Supaya nanti bisa kita lihat lagi, misalnya seperti itu. Atau bisa dibaca oleh programmer yang lain. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya langsung kita pikirkan, langsung kita ketik kode programnya juga tidak apa-apa. Tapi kan masalahnya kalau salah, berarti kita harus mengulangi lagi kan kode programnya. Nah, akan lebih baik kalau kita menuliskan algoritma yang kita pikirkan itu dengan cara-cara yang lain sebelum kita translate nanti ke bahasa pemrograman. Jadi nanti yang kita ketik ke bahasa pemrograman itu adalah algoritma yang sudah paling benar gitu. Makanya nanti kita akan mempelajari bagaimana cara penulisan algoritma sesuai dengan standar universal yang bisa dipahami oleh seluruh programmer di dunia gitu. Jadi eh, supaya ide yang kita atau solusi yang kita pikirkan itu tercatat dengan rapi. Nah, memang kalau di dunia kerjanya tidak banyak ya orang yang menuliskan algoritma. Jadi setelah memikirkan solusi langsung ditulis dulu algoritmanya dalam bentuk flowchart misalnya, baru nanti dari flowchart ditranslate ke eh, bahasa pemrograman atau langsung ke kodenya, kode programnya. Itu memang tidak banyak yang seperti itu. Tapi itu bukan alur berpikir yang benar. Jadi kalau alur berpikir yang benar itu harusnya suatu algoritma yang kita pikirkan ditulis dulu dalam bentuk flowchart, baru dari flowchart kita translate ke kode program gitu. Kenapa? Karena biar yang eh, kita coret-coretnya tuh di flowchart gitu. Jadi nanti flowchartnya sudah fix, sudah betul. Nah, nanti tinggal gampang, tinggal kode programnya tinggal kayak nyalin saja terus tapi ditulis dalam bentuk kode program tersebut gitu. Itu urutan yang benarnya, cara berpikir yang benarnya seperti itu. Selain itu juga supaya dokumentasinya jelas. Jadi ide-ide yang kita miliki bisa terdokumentasi dengan baik di dalam dokumen yang berbeda dengan kode program. Jadi nanti kalau kita butuh sewaktu-waktu atau ada program lain yang membutuhkan, tinggal lihat eh, dokumentasi algoritma yang sudah kita tuliskan tanpa mempengaruhi kode program yang kita tulis. Karena kalau sudah dalam bentuk kode program kan otomatis sudah jadi programnya ya. Nanti kalau ada kesalahan kita harus rombak lagi dari awal. Nah, supaya tidak ada kesalahan dalam membuat kode program, makanya kita harus menuliskan tadi algoritma salah satunya dengan flowchart tadi gitu. Nah, flowchart kenapa kita belajarnya flowchart karena jadi untuk penggambaran algoritma dalam bentuk diagram sebenarnya tidak hanya flowchart ya. Untuk program-program yang besar itu sebenarnya kita bisa menggunakan use case diagram. Tapi karena kita ini kan mata pelajarannya pemrograman dasar. Nah, program yang akan kita buat nanti adalah program-program sederhana, makanya kita menggunakan flowchart. Jadi flowchart itu diagram untuk menggambarkan algoritma program-program yang sederhana, yang simple gitu. Nah, kalau itu saja kalian sudah paham, insya Allah nanti pengembangannya yang lebih jauh atau pembuatan program dan algoritma yang lebih kompleks, kalian akan lebih mudah. Tapi kalau di sini saja
yang sederhana saja kalian belum bisa, ya harus diulangi lagi sampai bisa gitu ya. Jadi nanti sekali lagi kita ini belajar dasar-dasarnya, harapannya dasar-dasarnya ini bisa digunakan nanti untuk kalian sebagai bahan kalian mengembangkan atau ekspor lebih jauh di pemrograman itu sendiri khususnya. Oke, sampai di sini jelas. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup seperti biasa. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri algoritma ya. Nah, jadi ciri-ciri algoritma itu di sini berdasar oleh Donald Knuth di dalam bukunya yang berjudul The Art of Computer Programming itu ada menyebutkan setidaknya ada 5 ciri-ciri algoritma atau bagaimana prosedur itu bisa disebut atau dikategorikan sebagai algoritma. Pertama, algoritma itu punya inputan. Nah, inputan di sini kalau saya bilang input itu maksudnya adalah masukan ya. Masukan itu apa? Masukan itu adalah berarti data awal. Jadi yang nantinya akan diolah atau nanti yang atau kalau misalnya atau bahan-bahannya gitu ya. Jadi kalau misalnya membuat nasi goreng ya bahan-bahan membuat nasi goreng. Kalau membuat mie instan ya bahan-bahannya membuat mie instan. Jadi inputan itu adalah data awal yang nantinya akan diolah. Kayak tadi saya kembali ke contoh luas segitiga, misalnya program menghitung luas segitiga, bahannya apa kalau mau mencari tahu luas segitiga? Jadi kan kita harus tahu alas dari segitiga, harus tahu tinggi dari segitiga, karena rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Nah, jadi bahan-bahannya kalau untuk algoritma atau program menghitung luas segitiga adalah alas dan tinggi, begitu ya. Jadi inputan berupa nilai alas dan inputan berupa nilai tinggi, gitu. Nah, ini definisinya. Kemudian yang berikutnya setelah inputan ada outputan. Jadi outputan itu nanti adalah tujuan dari algoritma tersebut. Nah, jadi kan prosedur itu adalah langkah-langkah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di algoritma itu juga ada tujuannya kan pasti karena algoritma itu prosedur. Nah, tujuan dari algoritma tersebut tujuan dari suatu algoritma adalah menghasilkan suatu outputan gitu ya. Outputan di sini kalau saya sebut outputan itu maksudnya adalah keluaran. Apa yang kita dapat, data yang kita inginkan atau data yang ingin kita dapatkan dari program yang kita buat gitu. Kayak kembali lagi ke contoh algoritma atau program menghitung luas segitiga, berarti outputan yang diinginkan oleh user adalah luas segitiga. Jadi gimana prosesnya, pokoknya eh, saya mau dapat luas segitiga gitu ya. Jadi contoh outputan seperti itu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah finite. Finite itu apa? Jadi, nah ini kan dari 5 ini semuanya bahasa Inggris ya. Nah, finite itu terbatas. Ya. Jadi lawannya unfinite ya. Kalau unfinite kan tidak terbatas. Kalau finite terbatas. Nah, algoritma itu harus mengerjakan di sini disebutkan harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Jadi sama ya kayak yang saya jelaskan tadi, harus terbatas langkah-langkahnya, harus bisa berhenti. Kalau tidak berhenti berarti nanti kalian akan mengenal istilah looping forever. Jadi dia akan terus bekerja, bergerak karena komputer itu kan nggak ada capeknya ya. Jadi dia akan bisa terus berproses sampai pada akhirnya rusak malahan komputernya atau yang kita sebut sebagai error itu ya, programnya error itu karena nggak bisa berhenti kan ada yang seperti itu. Jadi kalau kalian membuat algoritma memikirkan suatu urutan langkah yang bisa dibaca komputer, pastikan bahwa urutan langkah yang kalian buat itu bisa berhenti sih, komputernya atau programnya bisa berhenti gitu. Kalau nggak bisa berhenti berarti salah, nanti malah bisa membuat error. Nah, kemudian define. Define ini kalau yang finite tadi harus berhenti, kalau yang define ini harus jelas langkah-langkahnya. Nah, ini yang sedikit agak ini yang saya bilang sangat berbeda dengan prosedur biasanya ya. Jadi karena kalian harus apa namanya harus bisa harus ini ketika membuat algoritma yang harus kalian pikirkan adalah nanti yang akan mengerjakan langkah-langkah yang kalian buat itu adalah komputer. Jadi jangan sampai ambigu. Kalau misalnya langkah-langkahnya yang untuk manusia kan manusia punya otak untuk bisa berpikir sendiri ya. Jadi kalian misalnya membuat suatu kalimat yang ambigu,
Katakanlah misalnya seperti ini, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau itu diberikan kepada manusia, perintah tersebut diberikan kepada manusia, ya manusia kan bisa berpikir sendiri. Kalian bisa berpikir, oh ya, berarti saya harus mencari tempat sampah untuk membuang sampah, kayak gitu. Nah, mencari tempat sampah kan mudah. Nah, kalau komputer kan nggak bisa seperti itu. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Tempatnya itu harus jelas, tempatnya di mana. Cara menuju tempat tersebut gimana. Jadi langkah-langkahnya tidak, atau perintahnya tidak buanglah sampah pada tempatnya, tapi eh, misalnya tempat sampahnya ada di ujung sebelah kiri. Berjalan ke ujung sebelah kiri untuk menemukan tempat sampah sebanyak 50 langkah misalnya seperti itu. Harus jelas, jadi harus terdefinisi dengan jelas, tidak ada ambiguitas. Jadi nanti si komputer itu tidak bingung gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi bagilah P dengan sejumlah beberapa buah bilangan bulat positif. Nah, ini kan tidak eh, tidak jelas ya. Kalau misalnya kita manusia yang membaca, mungkin maksudnya kita harus membagi P dengan beberapa bilangan positif. Nah, tapi kalau ini sejumlah beberapa buah. Nah, itu komputer sudah bingung gitu. Jadi harus jelas. Bagilah P dengan bilangan bulat. Bilangan bulatnya tuh harus jelas. Bilangan bulatnya berupa angka 2 misalnya seperti itu. Atau langsung saja bagilah P dengan 2 seperti itu. 2 kan bilangan bulat gitu ya. Atau bagilah P dengan bilangan bulat yang merupakan inputan dari user. Jadi nanti terserah usernya mau menginputkan berapa, asalkan itu bilangan bulat, nanti pasti bilangan tersebut digunakan untuk membagi P. Nah, itu komputer bisa membaca. Tapi kalau yang seperti ini, bagilah P dengan sejumlah beberapa buah bilangan bulat positif. Nah, kalau nanti usernya menginputkan 5, 6, 100, nanti bingung, eh, malah error. Kenapa error? Karena si P ini akan dibagi dengan angka 5, 6, dan 100 secara bersamaan. Nah, kan prosesnya jadi bertumpuk kan. Padahal harusnya proses itu berjalan satu persatu gitu. Nah, itu untuk yang define. Jadi ingat ya, kalian ketika membuat algoritma pastikan eh, komputer bisa membaca perintah atau instruksi yang kalian buat. Sebenarnya intinya sih tidak usah menggunakan kalimat yang terlalu panjang dan tidak usah menggunakan kalimat-kalimat yang ambigu gitu. Gunakan saja kata-kata atau kalimat-kalimat yang sederhana yang nanti pasti nanti akan kita pelajari bagaimana kata-kata yang bisa dibaca oleh komputer atau yang kata-kata sederhana yang bisa kita gunakan. Jadi kita nggak usah terlalu pusing memikirkan kalimatnya, tinggal kita gunakan saja kamus-kamus yang sudah ada gitu ya. Oke, kemudian ciri yang terakhir harus efisien. Nah, suatu algoritma dikatakan efektif dan efisien jika algoritma tersebut dapat menghasilkan suatu solusi yang sesuai dengan masalah yang diselesaikan. Nah, intinya algoritma tersebut dikatakan bagus ketika outputannya itu sesuai yang diinginkan oleh user, itu saja. Jadi harus tercapai. Kalau tidak, ya berarti algoritma tersebut tidak benar gitu ya. Kalau misalnya saya pinginnya luas segitiga, kok saya dapatnya luas persegi gitu. Nah, itu berarti salah atau tidak. Ya sudah tidak efisien dan efektif algoritma tersebut. Nah, itu untuk ciri-ciri algoritma. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh algoritma. Jadi di sini eh, sebenarnya bisa kita gunakan algoritma itu untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari karena algoritma tadi pada dasarnya adalah suatu prosedur ya. Jadi misalnya resep kue, algoritma resep kue, prosesnya adalah membuat kue. Nah, langkahnya apa? Masukkan telur ke dalam wajan, kocok sampai mengembang. Nah, itu sudah berupa suatu algoritma gitu ya. Kemudian pola pakaian. Nah, ada juga yang ini jadwal harian sebagian dan sebagainya. Nah, masalahnya di sini saya hanya menyontohkan untuk yang algoritma-algoritma kalian bisa melihat bahwa kalimat yang digunakan tidak ada yang ambigu. Semuanya ini ya, singkat dan padat gitu ya. Dan apa namanya? Pemahamannya atau tidak mudah dipahami gitu ya, mudah dipahami kalimat-kalimat yang digunakan.
Tapi memang ini semua tidak bisa dijalankan oleh komputer ya. Ini kan hanya contoh saja ketika kalian membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ini contoh algoritma adalah seperti ini. Jadi kalimat perintahnya itu jelas, tujuannya jelas. Jadi masukkan telur ke dalam wajan gitu. Kadang kalau misalnya kita tidak menggunakan konsep berpikir algoritma, kita tidak menggunakan kata masukkan telur ke dalam wajan, tapi uh, mungkin kita bisa biasanya kita gini, goreng telur gitu. Nah, goreng telur kan nggak jelas ya, komputer nggak akan tahu gorengnya di mana, di wajan, di panci, atau di lantai seperti itu. Nah, terus kalau di sini kan jelas, jadi ada perintahnya, kemudian ada tempatnya harus ditaruh di mana seperti itu. Jadi komputer tahu. Meskipun ini sebenarnya tidak untuk dibaca komputer ya, tapi ini dari contoh nomor 1 sampai 7 ini semuanya sebenarnya dilakukan oleh manusia, hanya kita menggunakan perintah-perintah yang simple, yang mudah dipahami dan jelas seperti itu. Jadi nanti kalau kalian membuat algoritma harus seperti itu meskipun dalam diterapkan untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi ketika membuat prosedur atau langkah-langkah, kalau kalian ingin menyelesaikannya eh, secara efisien, kalian harus menggunakan perintah-perintah yang sesimpel mungkin. Jangan membingungkan, jangan muter-muter. Meskipun sebenarnya kalau manusia itu bisa memahami bahasa yang muter-muter, tapi kan lebih enak kalau kita membaca eh, yang simpel dan jelas gitu ya. Meskipun tidak untuk dibuat programnya, tapi kita bisa menerapkannya pola berpikir seperti itu, memberikan solusi yang simpel dan jelas untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini beberapa contoh penggunaan pola berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya akan bertanya, kalau misalnya ada seperti ini, cara membuat kopi. Nah, ini bisa algoritma atau bukan? Oke, dicatat ya jawabannya. Nah, kita bisa menjadikannya algoritma. Algoritmanya gimana? Nah, sediakan yang diperlukan seperti gula, kopi, air, sendok, dan gelas. Nah, bahan-bahannya jelas ya, disiapkan dulu, suruh menyiapkan. Kemudian masukkan gula, kopi, air ke dalam gelas gitu. Nah, kalau misalnya ini bukan algoritma, kalian kan bisa campur gula, kopi, dan air gitu. Ketika campur gula, kopi, dan air, tidak ada kata-kata ke dalam gelas. Kalau manusia kan pasti sudah tahu, oh pasti ada tempatnya gitu. Tapi kalau komputer harus diperjelas, harus ada kata-kata ke dalam gelasnya ini. Nah, aduk kopinya dengan sendok. Nah, kalau misalnya bukan algoritma, kita bisa pasti menggunakan kata aduk kopinya seperti itu. Nah, aduk kopinya seperti apa? Kalau komputer tidak diarahkan dengan sendok, nanti dia bingung mau dikocok atau diputar-putar sendiri gelasnya seperti itu ya. Nah, jika pahit ulangi ke tahap 2. Nah, kalau algoritma kalau bukan algoritma, resep biasa atau prosedur biasa eh, bisa kita menggunakan kalimat biasanya eh, sesuaikan dengan rasa yang diinginkan seperti itu. Nah, kalau komputer tidak bisa sesuaikan dengan rasa yang diinginkan itu tidak jelas. Jadi harus jika pahit ulangi ke 2 gitu. Jadi jika memang rasanya tidak jelas, rasanya belum sesuai pun harus ada statementnya. Apa terlalu manis atau pahit atau terlalu pedas kayak gitu harus ada ya, harus jelas. Jadi jika pahit kita kembali ke langkah kedua, itu kan jelas gitu ya. Kemudian setelah selesai dihidangkan. Nah, jadi ada berhentinya. Jadi ada selesainya gitu. Itu ya, itu contoh pola berpikir cara membuat prosedur dengan cara berpikir algoritma. Jadi semuanya jelas, detail dan tidak ada ambiguitas gitu. Lalu ini ada yang kedua, menghitung luas segitiga ya. Dari tadi saya sudah mencontohkannya. Jadi algoritma atau bukan? Ya, dicatat ya jawabannya. Oke, jadi algoritmanya. Nah, di sini ada contohnya, masukkan nilai alas, nilai tinggi. Nah, oke. Terus setelah itu baru kita menghitung luasnya dengan rumus yang sudah ditentukan. Kita tidak bisa hanya
hitung luas segitiga, tapi rumusnya kita tidak tuliskan, komputer nggak akan tahu gitu. Kalau kita mungkin tahu, coba hitung luas segitiga gitu ya, setelah saya menyebutkan alasnya berapa, nilai alas, kemudian nilai tinggi, sekarang hitung luas segitiga. Di dalam otak kalian kan sudah ada, oh setengah alas kali tinggi. Tapi kalau di komputer, kalau kita tidak menuliskan rumusnya, dia tidak akan tahu bagaimana cara menghitung luas segitiga. Oke, nah outputannya nanti adalah luas segitiga. Nah, di sini ada lagi prosedur atau urutan ya, urutan berupa yang sering kita temui adalah rukun Islam. Rukun Islam itu juga urutan ya, tapi apakah itu merupakan algoritma? Ya, bahkan ya dicatat ya jawabannya nanti kita bahas di grup. Oke. Oke, setelah tahu ciri-ciri algoritma, sekarang kita lanjut ke cara penulisan algoritma tadi ya. Jadi, bagaimana kita menuliskan algoritma yang sudah kita buat ke dalam bentuk yang bisa dibaca oleh semua orang, terutama oleh semua programmer di seluruh dunia. Itu ada standarnya. Jadi ada 3 cara penulisan algoritma. Selain dalam bentuk kode program dengan bahasa pemrograman ya, kita bisa menuliskan algoritma dengan pertama, kalimat deskriptif. Jadi, contoh-contoh sebelumnya yang kita menuliskan dengan menggunakan kalimat yang jelas, kalimat yang tidak ambigu, kemudian detail. Nah, itu adalah contoh penulisan algoritma dengan kalimat deskriptif gitu ya. Jadi menggunakan kalimat yang biasa kita gunakan. Kemudian instruksi-instruksinya harus dalam untaian deskriptif yang jelas tadi ya, dan bahasa yang digunakan atau kalimat yang digunakan tuh yang efektif dan efisien gitu. Pastikan itu kalimatnya tidak ambigu dan komputer bisa memahaminya gitu. Itu cara penulisan kalimat deskriptif. Contohnya tadi banyak ya, sudah di slide-slide sebelumnya itu kita cara penulisan dengan kalimat deskriptif. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menggunakan pseudocode. Jadi pseudocode itu hampir mirip dengan uh, kalimat deskriptif tapi lebih singkat lagi dan lebih mirip atau lebih condong ke bahasa pemrograman gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan algoritma dalam bentuk pseudocode, nanti translate-nya ke bahasa pemrograman lebih mudah lagi. Kenapa? Karena bentuk pseudocode itu uh, dibuat sedemikian rupa sehingga bentuknya atau tampilannya mirip dengan bahasa yang digunakan oleh bahasa pemrograman. Bentuknya juga sesuai dengan bahasa pemrograman atau kode program gitu ya. Jadi nanti di dalam pseudocode itu nanti kita menggunakan kata-kata yang sudah ada kamusnya sendiri. Jadi kata-kata yang sudah umum digunakan di bahasa pemrograman gitu. Seperti if then else, kemudian while do, kemudian write, read. Nah, seperti itu. Itu kata-kata tersebut sebenarnya kata-kata yang sering digunakan atau yang digunakan pada bahasa pemrograman apapun gitu. Meskipun tidak semuanya ya, karena kan setiap bahasa pemrograman punya apa namanya kayak punya aturannya sendiri-sendiri. Tetapi secara umum aturannya mirip dengan atau konsepnya mirip dengan pseudocode itu. Nanti kita lihat ya contohnya. Nah, yang terakhir adalah dengan penulisan algoritma dengan flowchart. Nah, sebenarnya flowchart itu adalah penulisan algoritma dalam bentuk gambar atau grafis gitu ya. Kalau yang kalimat deskriptif dan pseudocode itu kita menggunakan kalimat atau huruf. Nah, kalau flowchart ini menggunakan gambar. Nah, kenapa kita membutuhkan grafis atau gambar dalam menggambarkan algoritma? Karena pembacaan gambar atau grafis itu lebih mudah dipahami daripada pembacaan tulisan gitu kan. Kayak kalau kalian misalnya datang ke suatu misalnya mau membuat SIM gitu. Biasanya dalam di di kantor polisi itu kan ada aturan cara membuat SIM gitu, langkah-langkah prosedur pembuatan SIM di kantor polisi. Nah, itu kan ada gambar yang menjelaskan kan, seperti bagan, misalnya orang datang kemana dulu, lalu kemana, kemana, ke loket mana, seperti itu. Itu kan lebih mudah dipahami daripada urutan tulisan 1, 2, 3 sampai sekian gitu ya. Makanya, uh, nah untuk penulisan algoritma juga ada cara penulisannya dalam bentuk grafis atau gambar agar mudah
pahami gitu ya. Jadi nanti di sini ada simbol-simbol atau bentuk-bentuk atau standar bentuk atau simbol-simbol yang digunakan untuk flowchart dan itu di seluruh dunia sama. Jadi nanti seluruh programmer atau engineer itu bisa paham ketika melihat suatu flowchart. Oh, kalau flowchartnya seperti ini berarti kode programnya seperti ini. Oh, kalau flowchartnya seperti ini berarti programnya itu seperti ini gitu ya. Algoritmanya seperti ini. Itu karena memang sudah ada standarnya. Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi, saya sempat menyebutkan bahwa flowchart itu adalah penggambaran dalam bentuk grafis suatu algoritma untuk program-program komputer yang sederhana atau yang kecil. Nah, untuk yang program lebih kompleks atau yang program lebih besar bisa menggunakan flowchart, tetapi jarang sekali gitu ya. Dan mungkin lebih gampangnya flowchart itu biasa digunakan untuk yang program-program yang model berpikirnya struktural. Jadi dari mengerjakan dari atas sampai ke bawah seperti itu. Tapi bisa juga sih flowchart digunakan untuk menggambarkan program yang tidak struktural, hanya saja nanti akan terlalu besar. Dan biasanya kalau tidak struktural itu ada bentuknya, ada cara penggambaran yang lain, yaitu menggunakan Usage diagram, tetapi kita tidak akan belajar ke sana karena biasanya Usage diagram itu untuk program-program yang lebih besar. Nah, sekarang kan kita belajarnya baru dasar-dasarnya, program yang kita buat nanti juga program-program yang sederhana yang paling cuma 10 baris kode program atau bahkan paling banyak tuh 20 baris kode program lah ya, 20 sampai ya semoga ya tergantung kita bagaimana cara merepresentasikannya atau membuat algoritmanya. Kalau kita berpikirnya bulat panjang ya programnya bisa banyak kode programnya, tapi kalau kita bisa to the point, nanti kode program yang kita buat bisa simpel tapi outputannya tetap yang diinginkan oleh user. Nah, jadi untuk program-program sederhana itu penggambaran algoritma dengan menggunakan grafisnya kita menggunakan flowchart gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh cara penulisan ini ya, ketiganya mulai dari deskriptif, pseudocode sampai flowchart. Nah, untuk yang deskriptif ini di sini sudah ada contohnya. Saya menyontohkan untuk algoritma menghitung luas lingkaran ya. Jadi tadi sudah di contoh-contoh di atas sudah dituliskan bagaimana cara menuliskan algoritma dengan cara deskriptif, tetapi bagian-bagiannya belum lengkap. Tadi cuma bagian deskriptifnya saja kan yang kayak cara membuat copy, kemudian menghitung luas segitiga itu kan cuma bagian deskripsinya saja. Nah, secara lengkapnya itu harus ada ini di atas bagian judul. Jadi judulnya ini algoritma apa sih atau ini program apa sih itu harus ditulis. Biar apa? Biar jelas ya. Tadi kan maksud penulisan algoritma ini supaya bisa dibaca dan dimengerti oleh semua orang. Jadi ya harus sejelas mungkin. Yang pertama judulnya harus ada. Jadi algoritma luas lingkaran. Nah, kemudian di sini ada bagian deklarasi. Bagian deklarasi ini digunakan untuk menuliskan gampangannya untuk menuliskan bahan-bahan apa saja sih yang diperlukan gitu ya. Nah, ini kan untuk membuat luas, untuk menghitung luas lingkaran itu kita butuh apa? Pertama kita butuh jari-jari kan, kemudian butuh luas. Luasnya apa? Kenapa kita butuh luas? Luas itu digunakan nanti untuk menyimpan nilai luasnya ya. Karena kan kalau nggak disimpan hilang dong. Nah, berarti kita harus memiliki tempat untuk menyimpan outputan yang akan kita tampilkan. Makanya kita punya di sini luas kita tuliskan. Lalu ada apa lagi kalau lingkaran itu identik dengan pi ya, atau ini tulisannya ditulis pi begini saja karena eh, biasanya kode program itu tidak ada simbol untuk menggambarkan pi yang kayak simbol pi itu ya yang sering kita jumpai. Jadi kita tuliskan saja pi. Nah, di sini pi sudah ada nilainya 3,14. Sedangkan untuk jari-jari dan luas itu di sini sama dengan real dan real. Nah, real ini menunjukkan tipe data dari jari-jari dan luas. Jadi nanti tipe data yang bisa disimpan di jari-jari dan disimpan di luas itu adalah real. Nah, tipe data itu ada beberapa nanti yang akan kita pelajari juga hari ini, tapi di materi yang berbeda. Untuk sementara, eh, seperti ini dulu saja. Jadi di deklarasi itu nanti bahannya apa yang kalian butuhkan, kemudian dituliskan tipe data yang bisa disimpan. Berarti yang bisa disimpan di dalam jari-jari ada real. Tipe data real adalah angka yang
tidak bulat, jadi bisa koma-koma gitu ya, bisa menyimpan 2,3, 2,5 gitu. Nah, kalau yang angka bulat nanti tipenya adalah integer. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi untuk pada materi tipe Java. Nah, setelah di bagian deklarasi, kita tuliskan baru di deskripsinya seperti ini, baru kita tuliskan langkah-langkahnya. Jadi, baca jari-jari, gitu ya, maksudnya jari-jari ya, baca jari-jari. Maksudnya baca jari-jari itu meminta inputan. Nah, di dalam pemrograman atau bahasa algoritma, itu yang perlu kalian ketahui bahwa nanti kita akan sering ketemu istilah read dan write. Oke, saya tuliskan saja ya. Jadi read, aduh, tulisannya saya jelek. Read baca itu read dan write yang menulis itu, yang nah itu bahasa Inggris. Tapi di dalam komputer itu maksudnya jika read itu berarti meminta inputan dari user. Kalau write berarti menampilkan outputan dari user. Nah ini cuma di bahasa Indonesia kan saja ya. Jadi read itu baca kan, baca jari, jadi meminta nilai jari-jari dari user, kemudian kita hitung luasnya kita masukkan apa, rumus luas lingkaran. Nah nanti setelah itu tampilkan luas ke layar. Jadi tampilkan luas ke layar itu bisa dengan menggunakan write luas ke layar gitu. Jadi karena ini kita deskriptif jadi menggunakan bahasa Indonesia. Nah nanti ketika menggunakan pseudocode kita menggunakan eh, bahasa yang semirip dengan bahasa pemrograman. Itu kita menggunakan istilah read dan write. Karena ini deskriptif, kita bisa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nah, yang terakhir selesai. Jangan lupa harus ada kata selesainya. Kalau nggak ada kata selesainya, berarti program tersebut belum selesai. Jadi mau kalian tuliskan panjang, terus terakhir harus kalian tuliskan kata selesai. Harus ada yang menunjukkan bahwa program itu sudah selesai. Begitu ya untuk yang cara penulisan deskriptif. Nah, sekarang kita lanjut ke cara penulisan pseudocode. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Jadi untuk pseudocode kita sudah menggunakan istilah-istilah yang biasa kita temukan di bahasa pemrograman. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan kita menuliskan pseudocode-nya nanti ketika kita translate ke bahasa pemrogramannya itu langsung saja, tidak perlu melakukan perubahan yang begitu banyak. Jadi kalian bisa ngutek-nguteknya di pseudocode ini, di bahasa pas codingnya, nulis program benerannya itu sudah yang benar gitu, karena di pseudocode-nya atau algoritmanya sudah benar. Nah, di sini ada beberapa istilah yang tadi sudah beberapa saya sebutkan. Jadi read itu maksudnya meminta inputan dari user. Kemudian write itu menampilkan. Nah, ada beberapa bahasa pemrograman yang menggunakan istilah print. Print. Jadi sama saja ya sebenarnya write dan print itu sama saja. Kemudian di sini ada lambang seperti ini, panah ke kiri. Nah, itu berarti sama saja dengan mengisi atau memberikan nilai pada suatu tempat begitu atau pada suatu variabel. Nah, apa itu variabel? Nah, variabel adalah tempat penyimpanan suatu nilai gitu ya. Tadi kan kalau di deskriptif kita pas mendeklarasikan jari-jari ya tinggal jari-jari saja gitu ya. Kemudian pas mendeklarasikan luas tinggal luas saja. Nah, kalau di pseudocode itu di awalnya kita kasih istilah var. Kenapa harus dikasih istilah var? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah variabel. Jadi variabel itu adalah suatu tempat di mana di situ kita bisa menyimpan nilai gitu. Nah, di sini ada var p. Jadi kita punya tempat namanya v gitu. P gitu ya. Kemudian var r, luas. Berarti kita punya tempat namanya luas. Sama dengan yang bagian deklarasi tadi, di sini float dan integer itu adalah tipe data dari variabel atau tempat untuk menyimpan nilai gitu. Nah, tadi kan di yang deskriptif P-nya langsung titik 2 3,14. Sebenarnya bisa sih di sini, tapi kita tidak menggunakan kata var, cuma menggunakan kata const, CONSTS ya, konstanta. Jadi kependekan dari konstanta gitu. Atau konstanta saja nggak apa-apa karena ini masih pseudocode. Itu bisa digunakan jadi langsung const titik 2 3,14. Tapi kalau kita mau menggunakan var, jadi pertamanya kalau var itu titik 2-nya adalah tipe data bukan isi. Jadi di bagian algoritmanya
kita mengisi nilai 3,14. Nah, bagian-bagiannya sama ya dengan yang deskriptif tadi. Pertama ada judulnya dulu. Nah, kalau di bagian deskriptif tadi, kita judulnya masih algoritma karena masih menggunakan bahasa alami gitu. Tapi kalau di pseudocode kita sudah menggunakan istilah program karena kan ini nantinya pada akhirnya akan jadi kode program kan. Jadi program. Nah, hitung luas lingkaran ini judulnya. Judulnya itu bebas ya, jadi kalian bisa menggunakan kata apa saja yang jelas. Harusnya kalau judul yang bagus ya merepresentasikan isi dari yang diberi judul gitu. Kalau dalam hal ini jadi merepresentasikan isi programnya. Karena ini program luas lingkaran, jadi kita bisa menggunakannya kalimat program hitung luas lingkaran. Atau mungkin kalau mau simple kalian bisa pakai program luas lingkaran kayak gitu. Nah, di sini kalian perhatikan bahwa antara hitung, luas, dan lingkaran, tiga kata tersebut dipisahkan dengan underscore. Oke, jadi gini, sama seperti bahasa pemrograman, pseudocode itu kan sangat mirip dengan bahasa pemrograman. Jadi kita tidak mengenal spasi gitu ya, di bahasa pemrograman itu tidak mengenal spasi. Nah, makanya nanti kalian tidak akan menemukan spasi di bahasa pemrograman atau di pseudocode. Kalau ada spasi, kita menggunakan underscore. Pengganti spasi itu menggunakan underscore. Atau kalau kalian tidak mau menggunakan underscore, ya sudah langsung digabung saja gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa bahasa pemrograman itu yang case sensitif. Case sensitif itu maksudnya apa? Jadi huruf besar dan huruf kecil beda. Makanya kalau ini misalnya var, P-nya ini saya besar, HI titik 2 float, terus di sini saya tulisnya P-nya kecil, nanti programnya error. Karena dia tidak mengenali P variabel yang P-nya kecil, kenalnya variabel yang P-nya besar gitu. Nah, kalian nanti akan coba kalau sudah bikin kode programnya ya, coba kalau Python itu Python case sensitif ya, kalau saya Python case sensitif, jadi P dengan P huruf besar dengan P huruf kecil itu beda gitu. Tapi memang ada beberapa bahasa pemrograman yang tidak case sensitif, yaitu kalian harus mengenal aturan bahasa pemrograman sendiri nanti ya. Nah, makanya untuk amannya pseudocode kita buat saja case sensitif. Jadi pastikan kalau kalian menggunakan P dengan huruf kecil, nanti di dalam programnya juga P-nya hurufnya harus kecil gitu. Oke, jadi bagian-bagian pseudocode sama dengan algoritma dalam bentuk deskriptif. Pertama ada judulnya, kemudian ada bagian deklarasi, lalu bagian algoritmanya atau bagian programnya. Nah, di sini tadi kalau di bagian deskriptif tuh kan masih ada urutan 1, 2, 3, 4, 5-nya gitu ya. Kalau di bagian di pseudocode sudah nggak ada, karena kan nanti di kode program juga kita nggak pakai urutan 1, 2, 3, 4 kayak gitu nggak pakai ya. Jadi di sini langsung saja, ini maksud baris ini adalah variabel P, ini ya, variabel P, saya isi, ya ini kan, jadi mengeset suatu nilai, saya isi dengan nilai 3,14. Di akhir kalimat, selalu pastikan titik koma. Nah, bahasa pemrograman itu sangat-sangat teliti. Jadi kalau kurang titik koma saja, biasanya programnya langsung error gitu ya, nggak mau jalan. Nah, makanya kalian harus pastikan, harus sangat berhati-hati yang namanya titik dua, titik koma, nah itu harus diperhatikan betul-betul nanti ketika mempelajari bahasa pemrograman ya. Nah, ini untuk latihan pseudocode juga harus teliti. Jadi P, ini maksudnya P kita isi dengan angka 3,14. Lalu R, variabel R. Variabel R itu apa? Variabel R adalah yang sudah kita definisikan di atas. Kita set angkanya adalah integer. Jadi kalau integer tuh bilangan bulat ya. Read R. Nah, read R maksudnya kita meminta inputan R dari user. Jadi nilai yang akan dimasukkan ke variabel R itu nanti diisi oleh user melalui keyboard gitu ya. Kemudian variabel luas. Setelah kita dapat R-nya, sudah dapat R-nya, punya nilai P-nya, nilai R-nya dapat, kita hitung luasnya ya. Jadi variabel luas kita isi dengan hasil perhitungan dari P kali R kali R. Ini rumus apa? Rumus luas lingkaran. Jadi kita tuliskan luas lingkarannya. Nah, setelah itu, setelah dapat luasnya, kita write
luas. Berarti setelah write luas ini maksudnya adalah menampilkan isi dari variabel luas. Nah, ini sudah selesai, titik koma. Nah, ada beberapa bahasa pemrograman yang perlu menggunakan kata n, jadi n titik kayak gitu di akhir program, ada yang tidak. Jadi kalau sudah selesai dianggap satu blok ini sudah selesai. Setelah disimpan filenya, ya sudah, dia akan bekerja sampai menampilkan luas, kemudian selesai. Nah, untuk pseudocode biasanya sampai di sini saja sudah selesai. Tapi kalau kalian menambahkan di bawah write itu n titik, saya tidak akan menyalahkan. Silahkan, tidak apa-apa gitu. Hanya untuk menunjukkan bahwa program ini sudah selesai begitu ya. Untuk pseudocode cukup sekian. Nanti kita bahas lagi kalau masih bingung di grup gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke flowchart. Nah, flowchart itu tadi kan saya sebutkan bahwa kita menggambarkan algoritma dalam bentuk grafis. Jadi kita butuh simbol-simbol ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu simbol-simbol yang digunakan pada flowchart. Jadi simbolnya itu di seluruh dunia sama. Seluruh programmer sama, seluruh engineer sama, ketika membaca flowchart, simbolnya ya harus seperti ini. Jadi kalian harus hafalkan benar-benar bentuk-bentuknya atau simbol-simbolnya. Kalau di sini kalian anggap kurang jelas, kalian bisa searching di internet banyak sekali gitu. Nah, yang penting adalah sebenarnya simbol flowchart itu ada banyak, tapi saya di sini hanya menunjukkan yang penting-penting saja, apa atau yang biasa digunakan untuk program-program sederhana gitu ya. Nah, di sini ada bentuk seperti ini, kayak lonceng gini ya. Ini untuk apa? Untuk menunjukkan start dan end. Jadi ini harus ada di semua flowchart itu, ini ada. Karena ini di awal pastikan ada startnya, di akhir nanti kita kasih end gitu ya. Jadi dua simbol ini pasti digunakan. Dan pasti kita menggunakannya paling enggak untuk dua bagian gitu ya, awal dan akhir. Kemudian panah. Nah, panah ini menunjukkan urutan. Jangan sampai panahnya salah. Jadi jangan sampai ini panahnya ke atas gitu. Kalau ini ke atas kan berarti urutannya jadi ke atas gitu kan, luas kemudian kembali ke start gitu. Jadi urutan panahnya jangan sampai salah. Ini tidak pasti ke bawah ya, ini bisa saja dari hitung luas, terus saya mau ke samping sini juga boleh, tergantung tempat yang kalian miliki gitu ya, atau apa namanya, kertas yang kalian punya, atau kanvas yang kalian miliki gitu. Jadi disesuaikan saja. Yang jelas panah itu menunjukkan urutan dari proses yang berjalan gitu. Jadi kalau misalnya kalian punyanya tempatnya sempit, terus habis start ke samping sini, ya nggak apa-apa gitu. Tapi panahnya menunjukkan ke sana gitu ya. Jangan kalau habis start terus ke atas. Ya boleh saja sih habis start ke atas, tapi nanti kan yang baca pusing ya. Tapi kalau panahnya ini mengarah ke proses, berarti betul gitu ya. Kalau dari proses terus ke start, nah itu yang salah ya, seperti itu. Kemudian kotak persegi panjang ini menunjukkan proses. Jadi prosesnya luas sama dengan tadi rumus luasnya. Atau kalau membuat kopi, aduk kopi 10 kali. Nah, itu proses kan. Jadi prosesnya itu kita tuliskan dalam bentuk persegi panjang. Lalu jajar genjang. Nah, jajar genjang ini untuk bagian mendapatkan bahan-bahan. Jadi misalnya read uh, read R, read A, read T, atau masukkan gula, kopi, dan air dan susu ke dalam gelas. Nah, itu kita taruh di bagian jajar genjang. Jadi ini untuk lambang input dan output gitu ya. Nah, karena untuk output berarti ketika write juga kita menggunakan jajar genjang. Jadi menampilkan hasil tadi ya. Misalnya write luas atau tampilkan luas atau hidangkan kopi. Nah, itu kita menggunakannya jajar genjang. Kemudian ada ini belah ketupat, ini untuk decision atau percabangan. Jadi nanti program kita kan mungkin kita membuat program yang harus menentukan sesuatu. Misalnya untuk menentukan apakah seorang anak tuh lulus beasiswa atau enggak. Jadi kalau berdasarkan persyarat-syaratannya, kita tulis persyaratannya di sini. Kalau lulus, yes. Kalau tidak lulus, no kemana gitu ya. Jadi yes kemana, no kemana. Seperti itu. Itu untuk belah ketupat. Kita akan nanti belajar lebih lanjut lagi pasti insya Allah
pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan pasti kita sampai ke if dan else. Kemudian di sini ada apa ya? Ini bidang apa ya? Ya seperti inilah. Ini nanti digunakan untuk penulisan deklarasi tadi ya. Jadi di bagian deklarasi itu kan ada eh, yang konstantannya atau yang nilai-nilainya sudah pasti gitu ya. Jadi kalau untuk yang inisiasi nilai awal tadi kan ada yang P kita tuliskan di awal nilainya 3,14 atau kita mau menuliskan T.28 kayak gitu. Jadi nilainya sudah dimasukkan di dalam program, tidak meminta inputan uh, dari user. Oke, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau misalnya inputan itu ada dua cara suatu program mendapatkan inputan. Bisa kita masukkan data awalnya itu atau inputan awalnya itu di dalam program dengan cara menginisiasi, maksudnya misalnya tadi P kita isi dengan nilai 3,14 itu bisa juga kita melakukan itu kepada variabel variabel R ya tadi. Jadi R terus panah kita isi misalnya 10 itu bisa. Berarti kita tidak meminta inputan user. Kalau kita menggunakan perintah read, nanti yang menggunakan jajar genjang, itu berarti kita meminta inputan dari user. Jadi kalau misalnya program yang menggunakan perintah read, itu nilai A-nya atau nilai R-nya atau nilai yang um, variabel yang digunakan perintah read, katakanlah misalnya read R, itu nilai R-nya itu bisa apa saja terserah dari usernya. Tapi kalau kita sudah menginisiasi di dalam program, misalnya sudah kita tekankan bahwa R adalah 10, berarti ketika program jalan, maka dia akan langsung apa namanya menghitung R10 gitu, tidak menunggu inputan dari user. Sudah kita tentukan di awal. Nah, nanti itu tergantung kalian. Kalian mau membuat programnya seperti apa? Apakah yang open terhadap inputan user atau kalian sudah membuatnya ya saya membuatnya pokoknya nilai nilai R-nya harus 10, tidak boleh yang lain kayak gitu. Itu tergantung dari spesifikasi program yang mau kalian buat gitu. Nah, kalau uh, itu berupa inputan, nanti kalian menggambarkannya menggunakan jajar genjang. Kalau kalian berupa menginisiasi di awal, kalian menggunakan yang simbol ini ya. Saya kurang tahu ini namanya bidang datar apa. Nah, kemudian yang ini seperti proses, tetapi di sini ada kayak kotak lagi lebih kecil. Ini untuk menunjukkan proses di dalam proses gitu. Jadi input outputan dari proses yang lebih kecil ini nanti digunakan untuk pada program yang lebih besar gitu ya. Biasanya di sini pada gambar ini tuh menunjukkan uh, apa outputan yang lainnya. Jadi ini menghasilkan outputan lain yang digunakan di program yang ada di flowchart tersebut. Contohnya apa ya? Contohnya kayak menghitung atau kayak gini aja. Kayak misalnya flowchart membuat nasi goreng. Nah, ketika membuat nasi goreng itu kalian di tengah-tengahnya kalian pengen nasi gorengnya itu pakai telur ceplok. Nah, jadi untuk menggambarkan proses membuat telur ceploknya itu kalian menggunakan ini. Tapi ketika masukkan telur ceplok ke dalam nasi goreng, nah itu kalian menggunakan proses yang persegi panjang ini, gitu ya. Semoga cukup jelas. Kalau tidak, nanti bisa ditanyakan lagi di grup ya. Oke, nah terus yang terakhir, dua terakhir itu ada lingkaran dan simbol seperti ini. Ini untuk membuat kayak tanda sambung saja sih, tanda sambung. Jadi kalau flowchart kita terlalu panjang dan tempat kita, kertas kita itu tidak cukup, kita kan menggambar selanjutnya gitu ya. Nah, kalau masih dalam satu kertas yang sama atau satu halaman yang sama, kita menggunakan lingkaran ini. Jadi itu menunjukkan bahwa program tersebut belum selesai karena masih ini ada state lingkaran ini ya. Kalau sudah selesai kan nanti terakhirnya N. Nah, kalau belum selesai lingkaran ini kemudian pas di flowchart selanjutnya juga lingkaran baru ke proses selanjutnya. Nah, kalau misalnya eh, kita melanjutkannya di kertas yang berbeda, nanti tanda sambungnya menggunakan lambang ini. Oke, itu untuk simbol-simbol pada flowchartnya. Tidak apa-apa kalau sekarang masih bingung, tapi saya harap sudah
cukup jelas ya. Langsung saja kita melihat contoh flowchart ya, biar tahu, biar ada bayangan gitu. Oke, jadi ini adalah contoh flowchart. Nah, ini tadi saya untuk yang flowchart menghitung luas lingkaran ya. Jadi jangan lupa selalu dimulai dengan mulai. Nah, di sini eh, memasukkan jari-jari inputan menggunakan jajar genjang, kemudian prosesnya menggunakan ini, dan tampilkan luas lingkaran menggunakan jajar genjang, gitu ya. Nah, di sini ini eh, yang salah yang ada yang salah ya yang di luas lingkaran ini. Kalau yang luas persegi panjang ini sudah betul. Kalau yang di luas lingkaran ini ada yang salah. Coba yang salahnya di mana? Eh, Mungkin kita bisa membahasnya di grup ya ini ya. Nanti kita bahas di grup. Salahnya di mana nih yang flowchart untuk yang luas lingkaran? Kalau berdasarkan simbol-simbol flowchart yang tadi sudah kita pelajari. Nah, oke. Begitu untuk contoh flowchart. Nah, di sini sekarang sudah ada soal latihannya. Jadi, buatlah algoritma bagaimana menentukan apakah bilangan yang diinput adalah bilangan ganjil atau genap. Tuliskan algoritma dalam 3 bentuk: deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Jadi, maksud dari program ini tuh nanti kalau misalnya misalnya ya, mau running programnya atau membuka programnya, ketika saya masukkan angka 7, nanti saya dapat outputan berupa 7 adalah bilangan ganjil. Kalau saya masukkan angka 25 sama ya, ganjil juga. Kalau saya masukkan angka 100 nanti 100 adalah bilangan genap. Nah, gimana caranya? Nah, oke, di sini saya kasih bekal kalian bentuk deskriptifnya. Jadi deskriptifnya itu seperti ini. Dari sini silahkan kalian buat pseudocode-nya dan flowchart-nya gitu ya. Nanti ini dicoba dulu dikerjakan, setelah itu kita akan membahasnya di grup gitu. Ini waktu mata pelajaran pemula dasar ini kan sangat banyak ya, 5 jam. Jadi 5 jam ini kita manfaatkan sebaik mungkin, harapannya tidak ada PR lagi atau tidak ada tugas lagi. Jadi silahkan dikerjakan, nanti masing-masing dari kalian eh, ditulis di kertas boleh, mau mengetik boleh, yang jelas di screenshot, di foto kalau kalian tulis di kertas, nah terus dikumpulkan di grup ya, masing-masing dikumpulkan di grup. Jangan lupa ketika mengumpulkan tulis nama dan nomor absen gitu. Nah, selamat mengerjakan untuk tugasnya. Sebelum saya tutup untuk materi hari ini, saya akan memberikan kesimpulan sebentar. Jadi, kesimpulan dari materi algoritma yang kita pelajari hari ini adalah kita tahu bahwa algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran yang diinginkan dan dari suatu masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Dan algoritma itu adalah deretan instruksi yang dibaca oleh komputer. Nah, cara menuliskan algoritma ada 3. Jadi ada deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Nah, seperti itu. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Jika ada yang belum jelas, tidak masalah, kita akan mendiskusikannya di grup. Begitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.